Selamat malam sahabat GKI Harapan Indah. Senang bertemu kembali dengan saudara sekalian dalam program Kalam Kupas Alkitab Selasa malam, renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan. Tema kalam hari ini adalah kematian keegoisan, didasarkan pada bacaan dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga 36. Nats yang menjadi perenungan kita adalah ayat 25 yang akan saya bacakan berikut ini. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, bila kita membaca keseluruhan kitab Injil Yohanes pasal 12, maka kita mendapatkan bahwa perkataan Tuhan Yesus yang dicatat di dalam ayat 25 tadi berada setelah ayat 12 hingga 19 yang mencatat peristiwa masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai muda dan dieluk-elukan oleh orang banyak yang menyambutnya sebagai raja dengan lambaian daun-daun palma dan seruan hosana. Peristiwa ini kita bersama-sama peringati setiap tahun di dalam kebaktian Minggu Palmarum atau kebaktian Minggu Palma. Termasuk baru 2 hari yang lalu, yaitu hari Minggu tanggal 10 April, kita bersama mengenang peristiwa tersebut. Saudara sekalian, perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 25 yang telah dibacakan tadi merupakan peringatan terhadap murid-muridnya. Murid-muridnya itu baru saja menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus itu disambut kedatangannya oleh orang banyak. Tetapi tidak lama kemudian, setelah peristiwa itu terjadi, murid-murid itu akan melihat bagaimana Tuhan Yesus itu dianggap sebagai seorang penjahat, terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Dan meskipun kata-kata dan seruan hosana itu masih terngiang-ngiang di telinga murid-muridnya itu, dalam waktu 4 hari kemudian, mereka itu akan mendengar orang banyak berteriak dengan lantang, "Salibkan dia!" Melalui perkataan Kristus di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 25 tadi, Kristus memperingatkan murid-muridnya terhadap sikap keegoisan atau mementingkan diri sendiri maupun terhadap keengganan dan ketakutan akan penderitaan oleh karena nama Kristus maupun Injilnya. Saudara sekalian, memang di dalam pengertian yang paling literal atau harfiah, kata-kata Kristus dalam ayat 25 tadi berlaku bagi pilihan antara kemartiran dengan kemurtatan, yang mana orang-orang Kristen pada abad pertama dan juga abad-abad selanjutnya terkadang diperhadapkan dengan dua pilihan itu, yaitu apakah seorang Kristen akan tetap setia kepada Kristus walaupun akibatnya adalah ia akan mengalami penderitaan bahkan kematian, atau ia meninggalkan Kristus agar tidak mengalami penderitaan maupun kematian oleh karena kesetiaan kepada Kristus. Akan tetapi saudara sekalian, prinsip dari perkataan Tuhan Yesus tadi bahwa barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, memiliki penerapan yang lebih luas. Orang yang mencintai nyawanya di dunia ini menggambarkan orang yang lebih mengutamakan kehidupan fisik dan jasmaninya di dunia kini, bahkan terikat dengan apa yang lahiriah dan fana di dunia ini, ketimbang hidup yang kekal. Orang seperti ini biasanya cenderung bersifat materialistis atau mementingkan kebendaan seperti uang, harta kekayaan, dan sebagainya. Dan juga bersifat egois, selalu mencari keuntungan atau kepentingan atau kemajuan atau keselamatan jasmaninya sendiri, hidup untuk dirinya sendiri, tanpa mempedulikan atau memperhitungkan kepentingan maupun kebutuhan orang lain. Saudara sekalian, banyak orang berpikir bahwa hal-hal penting dalam hidup ini adalah makanan, pakaian, serta keuntungan, keamanan, kesenangan, dan kenikmatan dunia. Mereka hidup untuk hal-hal ini. Orang-orang yang mencintai nyawa mereka di dunia ini gagal menyadari bahwa jiwa yang bersifat kekal itu jauh lebih penting daripada tubuh yang bersifat
fana. Dengan mengabaikan kesejahteraan jiwa mereka, mereka justru kehilangan nyawa mereka, yaitu kehilangan hidup yang kekal. Cara hidup seperti ini justru menghancurkan diri mereka sendiri. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Saudara sekalian, selanjutnya dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Tentu saja yang dimaksud dengan tidak mencintai nyawa di dunia ini bukan berarti kita boleh ceroboh atau sembrono dengan hidup yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini, atau kita berusaha menghancurkan atau mengakhiri hidup kita dengan niat atau upaya tindakan bunuh diri. Karena tidak sedikit orang yang karena putus asa atau karena alasan lain, dan terutama karena merasa sudah lelah menjalani hidup di dunia ini, melakukan upaya atau tindakan bunuh diri. Tidak mencintai nyawa kita di dunia ini bukan berarti kita harus membenci nyawa kita sendiri, karena nyawa itu pun merupakan salah satu berkat dari Tuhan. Saudara sekalian, ungkapan tentang mencintai atau tidak mencintai nyawa ini berkaitan dengan prioritas yang digunakan untuk hidup. Di dalam pengertian yang satu, orang yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini memprioritaskan apa yang perlu untuk mendapatkan hidup yang kekal ketimbang hidup di dunia ini yang bersifat sementara. Di dalam pengertian yang lain, orang yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini adalah orang yang memprioritaskan komitmen dan dedikasi hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi hidup yang kekal itu, sehingga mengalami kematian keegoisan diri sendiri, terlepas dari sifat dan kelakuan yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Karena prioritas hidupnya bagi Kristus tersebut, orang itu peduli akan nilai-nilai rohani dan kepentingan orang lain, rela mengorbankan kepentingan, kemajuan, bahkan keselamatan fisik dirinya sendiri sedemikian rupa, sehingga memberi kesan bahwa orang itu tidak mencintai nyawanya di dunia ini. Saudara sekalian, dunia ini berhutang banyak sekali kepada orang-orang yang tanpa perhitungan untung rugi telah memberikan diri mereka kepada Tuhan dan sesama manusia. Saudara sekalian, kiranya sebagai orang-orang Kristen, setiap kita terus berusaha menjadi orang-orang yang mematikan keegoisan diri kita sendiri, bersedia mengorbankan tujuan dan kesenangan kita sendiri demi kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup yang kekal itu, serta demi pelayanan dan kemuliaannya juga menjadi berkat bagi sesama manusia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tolonglah setiap kami Tuhan, agar kami senantiasa mengingat dan memprioritaskan apa yang perlu bagi jiwa kami demi hidup yang kekal. Dan juga kami mematikan keegoisan diri kami. Dan sebaliknya, kami rela berkorban untuk melayani Engkau Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya kita semua mendapatkan berkat. Jikalau sekiranya Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari berkenan, silahkan subscribe YouTube GKI Harapan Indah dan sebarkan ke teman-teman Bapak, Ibu, Saudara, Saudari.
Dengan demikian kita ikut ambil bagian di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sampai jumpa, kiranya Tuhan memberkati kita semua.